Halo pemirsa, senang sekali saya Veronica Muniaga dapat menjumpai Anda dalam suatu program dialog yang akan mengulas mengenai berbagai hal seputar isu sosial, ekonomi kerakyatan, hingga budaya. Dan inilah Inspiring Performance. Pencapaian kemandirian pangan tidak cukup apabila hanya dibebankan kepada kementerian terkait, karena hal ini membutuhkan banyak hal, diantaranya pembiayaan, lahan, infrastruktur, promosi, dan juga pasar. Peran BUMN dan swasta tentunya juga diharapkan dapat meningkat, seperti halnya Pertamina. BUMN yang satu ini terus meningkatkan perannya bagi pengembangan agribisnis. Untuk membahas hal ini lebih lanjut, saat ini di studio kami telah hadir Bapak Dr. Sugiharto selaku Komisaris Utama PT Pertamina Persero dan tentunya narasumber tetap kita, Ibu Rifda Amarina. Baik Pak Sugiharto, Ibu Rifda, terima kasih hadir di studio Berita 1. Nah, kita membahas mengenai peran Pertamina selaku BUMN khususnya di agribisnis. Ada program PKBL dan CSR, betul begitu penyebutannya? Betul sekali. Pak, ya? Itu programnya seperti apa Pak? Jadi sejak tahun 2007 lalu ketika saya masih menjadi Menteri Negara BUMN, sungguhnya seluruh badan usaha milik negara itu diwajibkan untuk tidak hanya mencari keuntungan dan juga dia juga harus menjadi agent of development. Dan agent development itu diwujudkan dengan tanggung jawab sosial. Dan secara keseluruhan BUMN itu harus menyisihkan 4% dari keuntungan bersihnya itu untuk program kemitraan dan bina lingkungan. Kalau kita bagi itu ada program kemitraan itu 2% dari total profit after tax, kemudian 2% untuk bina lingkungan, dan ada lagi karena bagi perusahaan seperti Pertamina Persero yang bergerak di bidang sumber daya alam, itu sesuai dengan Undang-Undang Perseroan juga harus menyisihkan untuk program yang disebut Corporate Social Responsibility. Besarnya hampir lebih kurang 1%. Jadi secara keseluruhan Pertamina sejak beberapa tahun yang lalu itu sudah menerapkan penyisihan dari keuntungan bersih 5%, yaitu 2% program kemitraan, 2% program bina lingkungan dan 1% program CSR. Jumlahnya alhamdulillah karena keuntungan Pertamina tahun lalu mencapai 20,5 triliun dan kemarin di harian ibu kota kita lihat Pertamina mencapai rekor profit tertinggi 27 triliun, maka 5% dari 27 triliun dapat dibayangkan bahwa jumlah secara keseluruhan dalam satu tahun bagi Pertamina adalah lebih dari 1 triliun untuk program ini. Nah, Mbak V, ya, saya ingin menambahkan sekaligus bahwa betul sekali bahwa ketahanan pangan itu adalah sebuah keniscayaan untuk wujudnya negara yang adil dan makmur. Negara adil dan makmur itu ada 3 pilar secara ekonomi. Pertama, kecukupan pangan, kecukupan energi, dan kecukupan water sustainability, kecukupan air, serta lingkungan. Nah, Pertamina tentu saja dalam program PKBL itu diarahkan sebesar-besarnya juga untuk mencapai tujuan-tujuan tadi, ditambah dengan pemberdayaan masyarakat melalui yang disebut program MDGs. Jadi 5 dari 7 tujuan MDGs itu ingin coba dicapai oleh Pertamina in tandem dengan program-program CSR dan PKBL-nya. Wujud program PKBL dan CSR ini seperti apa Pak? Jadi kalau program kemitraan itu adalah program di mana masyarakat yang sudah layak komersial, itu apakah itu usaha-usaha yang sifatnya informal maupun semi formal, mereka kekurangan jaminan, tetapi memiliki prospek usaha yang bagus, maka dia diberikan dana bergulir dengan tingkat suku bunga yang jauh di bawah harga pasar. Dalam hal ini maksimal misalnya 6%. Sementara di dalam unsur 2% dari program kemitraan tadi, ada lagi di dalamnya sebetulnya capacity building 20%-nya. Jadi tidak seluruhnya dikenakan bunga. Ada juga yang dalam rangka capacity building, misalnya melakukan training untuk pemasaran dan lain-lain. Nah, 2% yang bina lingkungan itu sifatnya itu adalah untuk kegiatan sosial, misalnya membangun rumah ibadah, infrastruktur jalan desa, desa-desa yang tertinggal, dan bahkan kita sekarang punya yang disebut program desa binaan Pertamina. Itu sudah banyak sekali model-model yang kita kembangkan, tujuannya agar supaya desa yang tadinya tertinggal itu berdasarkan cash poor index bisa menjadi desa yang lebih maju. Nah, di luar itu masih ada lagi yang disebut program CSR. Dan program CSR ini kami gunakan
untuk bagaimana bersama-sama pemerintah, karena pemerintah tadi dikatakan memiliki dana APBN, tapi BUMN ini justru juga bisa dikendalikan pemerintah untuk bagaimana mewujudkan kesejahteraan sosial. Jadi ini bukan hanya tanggung jawab dari Kementerian Pertanian saja begitu ya Pak ya? Bukan. Tapi satu tim kemudian juga BUMN ikut ambil bagian begitu Pak Sugiharto? Nah, karena Pertamina adalah perusahaan yang bergerak di bidang hidrokarbon, yang menyumbang emisi karbon, dan kemudian juga tentu saja menambah polusi, sudah menjadi tren dunia bahwa perusahaan-perusahaan yang bergerak di bidang hidrokarbon ini harus mengkompensasi dengan melakukan sebuah gerakan yang sebaliknya, bagaimana menyerap karbon atau memberikan sumbangan oksigen bagi dunia. Biar fair gitu ya Pak? Ya, biar balance gitu. Oleh karena itulah maka sejak tahun 2011 yang lalu kami memperkenalkan program yang disebut Pertamina Sobat Bumi. Oke, baik. Dan Pertamina Sobat Bumi ini sebetulnya memiliki dinamika aspek tidak hanya aspek ekonomis ya, tetapi juga aspek sosial, dan yang paling penting adalah aspek lingkungan. Oke, baik. Ya, Ibu Rifda, kalau Ibu Rifda sendiri melihat apa yang sudah dilakukan oleh BUMN seperti Pertamina bagaimana, khususnya untuk pertanian, artinya bahwa sektor ini kan merupakan sektor yang tidak memberikan profit yang lebih besar seperti sektor pertambangan, namun ada BUMN seperti Pertamina yang sangat peduli begitu. Ya, jadi apa yang disampaikan Pak Sugi tadi kan menunjukkan bahwa akhirnya BUMN itu sadar juga, bukan cuma BUMN, pelaku swasta pun sadar bahwa kalau di lingkungan produksi mereka masyarakat tidak sejahtera, maka potensi konflik di daerah produksi semua perusahaan besar itu menjadi sangat besar. Kemudian sebagai manusia yang sehari 3 kali makan, sadar betul bahwa kalau tidak ada jaminan ketersediaan pangan, juga mengganggu produktivitas dari SDM yang ada di semua perusahaan tersebut. Jadi ini ada kepentingan individual, juga ada kepentingan bisnis yang memaksa dan menyadarkan semua pelaku di usaha besar, apakah swasta maupun BUMN, untuk betul-betul memberikan perhatian kepada sektor agribisnis. Artinya kita tidak selalu tergantung pada impor begitu ya Ibu? Ya, karena dengan impor itu kan sebenarnya mengurangi neraca jam kerja nasional, kontraproduktif terhadap ekonomi, sosial, segala macam yang dalam negeri. Jadi memang apa yang dilakukan Pertamina ini, kalau saya melihat dari sisi Agrinex saja ya, 2007 itu waktu Pak Sugi masih Menteri BUMN, PKBL Pertamina mulai masuk di Agrinex. Baru sekitar 4 binaan yang masuk. Sekarang sudah 20 binaan di sektor agribisnis yang dibina oleh Pertamina yang ikut di Agrinex. Ini menunjukkan ada satu perkembangan pesat, karena saya yakin yang dibina lebih banyak, tetapi yang ditampilkan memang tidak semua, karena kan tidak semua layak untuk dibawa ke program nasional untuk promosi nasional, atau juga memang ada media yang lain juga. Nah, secara nasional kalau boleh saya tambahkan, saya kira tepat sekali Bu, bahwa tanggung jawab sosial itu bukan lagi sebuah charity by definition. Sekarang ini merupakan prasyarat untuk sustainabilitas daripada berjalannya sebuah korporasi. Karena salah satu risiko bisnis adalah risiko sosial. Nah, karena itulah, karena Pertamina itu bergerak hampir di seluruh provinsi, seluruh kabupaten, hampir seluruh pulau yang ada penduduknya, maka Pertamina harus juga memeratakan. Dan saat ini kita memiliki lebih dari 80.000 binaan. Baik. 80.000 binaan. Kita tahan dulu mungkin perbincangannya Pak Sugi dan Ibu Rifda. Tapi yang ada 80.000. Bahkan 80.000 begitu. Baik, kita tahan dulu. Kita akan lanjutkan perbincangan di segmen berikutnya. Pemirsa jangan kemana-mana, Inspiring Performance akan kembali usai jeda berikut. Pemirsa, terima kasih Anda masih bersama kami di Inspiring Performance. Kita kembali melanjutkan perbincangan. Pak Sugi, tadi kalau kita lihat memang peningkatannya dan perkembangannya sudah cukup besar yang disampaikan Ibu Rifda dan Pak Sugi juga. Tapi mekanismenya sebenarnya seperti apa ini Pak untuk program dana bergulir, kemudian juga bina lingkungan yang sudah dilakukan oleh Pertamina selama beberapa tahun terakhir ini Pak? Jadi BUMN secara keseluruhan itu diatur sebetulnya oleh Menteri BUMN bagaimana cara pengaturan pendistribusiannya. Karena BUMN itu terlalu banyak dan banyak juga kegiatan usaha sebetulnya bukan di sektor pertanian,
tentu diserahkan pada ahlinya. Karena itulah dibentuk yang disebut BUMN pembina. Dia secara kolektif kolegial mencoba membangun kemitraan di wilayah-wilayah tertentu. Jadi ada sinergi sesama BUMN. Nah, yang kedua, khususnya bagi Pertamina, karena Pertamina itu spektrumnya sangat besar, dan kami ini tidak bisa bekerja sendiri, karena keahlian kami adalah mencari cadangan minyak baru dan memproduksi minyak. Pasti kami bermitra, seperti dengan Performax. Kita ini bagaimana untuk mempromosikan sebuah gerakan tentang ketahanan pangan nasional melalui mekanisme eksibisi dan seminar, talkshow dan sebagainya melalui Performax. Tapi Pertamina saat ini kita bagi dalam 4 program, Bu. Dan semua ini tergantung, syarat-syarat tergantung program. Ada bidang pendidikan, ada bidang kesehatan, ada bidang pemberdayaan ekonomi masyarakat, termasuk di dalamnya pertanian. Dan juga ada yang untuk lingkungan, termasuk untuk BUMN peduli, untuk kalau ada bencana alam dan sebagainya, itu dengan cepat dan tanggap BUMN pasti akan berbicara mengenai daerah binaan, di mana saja daerah binaan atau lokasi binaan dari Pertamina sendiri? Tentu karena tadi ada hubungannya dengan risiko sosial, maka di mana ada outlet Pertamina, maka di situ harus tersentuh dengan program PKB. Masyarakat harus merasakan. Bayangkan hari ini kita memiliki lebih dari 5.000 SPBU dari seluruh Indonesia. Kita memiliki kilang dari mulai ujung Sumatera, dari Aceh, kemudian ada di Dumai, kemudian ada di Palembang, Sungai Gerong, ada di Jawa ini, di Balongan, di Cilacap, di Balikpapan sampai ke Indonesia Timur. Artinya semua daerah-daerah tersebut semua daerah dari dari Sabang ke Merauke, dari Miangas ke Pulau Rote, itu disentuh oleh Pertamina. Itu semua tersentuh, Pak, atau kemudian ada beberapa daerah yang masih sulit begitu untuk dijangkau? Tentu sangat disesuaikan, karena biar bagaimanapun kami tidak bisa semuanya serba decentralized. Jadi setiap ada kantor-kantor wilayah di kabupaten maupun di kecamatan yang bersangkutan, kita akan menggunakan mereka sebagai ujung tombak dari program pelaksanaan program ini. Gitu. Oke, baik, Ibu Rifda. Tadi Anda katakan dari tahun 2007 sebanyak 4 pembinaan, kemudian sekarang sudah lanjut sampai 20. Mungkin 20 di 2013 mungkin lebih dari 20. Ini kita lagi kalau sampai saat ini tahun 2013 seperti apa, Bu, prospeknya? Tadinya saya berharap begini, Pertamina menurut saya dengan apa yang disampaikan Pak Sugi tadi sudah mungkin bisa kita ajak untuk menjadi BUMN yang membina, berada di belakang pelaku UKM di sektor agribisnis yang hadir di Agrinext. Jadi bukan hanya kepada 20 binaannya saja, tetapi menjadi seperti Bank BNI terhadap bisnis handicraft. Gimana BNI menjadi bank yang berada di belakang suksesnya perkembangan industri handicraft UKM dengan mensponsori Inakraf. Nah, kita lagi merayu Pertamina ini untuk bagaimana kalau Pertamina yang berada di belakang perkembangan dari industri pangan skala UKM. Karena gini, industri pangan skala UKM ini, mereka ini semua berada di daerah-daerah pedesaan, dan mereka ini menjadi penggerak ekonomi dan penyerap tenaga kerja yang paling diandalkan di pedesaan. Karena kita tahu masyarakat kita pekerja paling banyak di industrinya industri pertanian. Industri pertanian, dan betul. Kalau kita ingin menghindari urbanisasi yang tidak terkendali, meningkatkan kenyamanan hidup di kota-kota besar, kemudian menjaga sustainability dari produksi pelaku-pelaku usaha besar yang ada di pedesaan, maka pilihan yang paling tepat hanya berada di belakang industri pertanian. Betul. Jadi inilah yang sebenarnya saya bersyukur banget Pak Sugi waktu menjadi Preskom Pertamina, karena saya tahu banget visinya Pak Sugi jauh sebelum Pak Sugi berada di Pertamina. Bagaimana kepedulian Pak Sugi terhadap ekonomi kerakyatan dan sebagainya itu sudah part of him lah ya. Jadi ini saya sedang berupaya untuk meng-approach Pertamina untuk meningkatkanlah dukungan dari 7 tahun. Tahun ke-7 ini dengan menjadi pendukung semua pelaku. Mungkin mulai dari pelaku hortikultura. Bagaimana tanggapan Anda, Pak? Ya, saya ambil contoh yang ilustrasi yang sangat sederhana. Problem Indonesia hari ini adalah kita masih ketergantungan pada import di 5 komoditi utama. Ada beras, ada gula, ada kedelai, kemudian ada daging sapi, dan lain-lain. Nah, khusus misalnya gula, itu kita tentu hampir semua BUMN yang menghasilkan pabrik gula itu terbesar tuh BUMN. Tetapi masyarakat itu karena
kemampuan modal kerjanya itu rendah, sehingga pengolahan lahan, pengolahan yang disebut ratun itu sampai berkali-kali sehingga produktivitasnya rendah. Nah, dengan bantuan PKBL Pertamina dan kemudian hasilnya dijamin oleh perkebunan, PT Perkebunan, maka kita bisa secara kelompok itu memberikan bantuan benih, kemudian pupuk dan penyuluhan yang nantinya tentu sudah bisa dipastikan rendemennya naik, hasilnya lebih besar, nilai tukar petani akan meningkat, dan pelunasannya dijamin pasca panen. Jadi yarnen, bayar panen. Dan itu sudah berjalan sangat bagus, dan kolektibilitasnya itu 100%, sehingga dana itu bisa bergulir dari waktu ke waktu. Nah, saya perlu tambahkan, karena di samping Pertamina yang tadi memang tingkat keuntungannya paling besar di antara BUMN, sehingga power to place untuk PKBL dan CSR ini cukup besar, di atas 1 triliun setiap tahun. Yang terkumulasi program kemitraannya itu sudah lebih dari 5 triliun. BUMN secara keseluruhan saat ini barangkali tahun lalu saja sudah di atas 18 triliun. 18 triliun yang bergulir. Jadi kalau dijumlahkan seluruh BUMN. Jadi kalau seluruh BUMN ini bersinergi positif untuk ikut membantu memecahkan masalah ketahanan pangan, saya kira ini sebagai instrumen pemerintah di samping APBN untuk mencapai tujuan swasembada nasional. Gitu. Karena memang begini, Mbak Fe, pada waktu kita Indonesia menghadapi begitu besarnya serangan negara-negara lain yang ingin memasarkan produk pangannya ke Indonesia, saat ini pun itu sudah sebenarnya berjalan, kan langkah upaya pemerintah mereka untuk membela neraca jam kerja nasional di negara mereka, membela ekonomi dan sosial dari pelaku petani mereka. Nah, kita harus melakukan hal yang dua kali lebih baik, karena kita hanya membela rumah kita sendiri. Ya, kita tidak fight untuk membela kepentingan kita di negara lain, kita membela, mempertahankan apa yang kita punya. Jadi menjadi raja di negara sendiri begitu. Seperti jangan seperti orang keluar rumah mencari rezeki di rumah, lupa kunci rumah, dapat uang 1.000 perak di luar, tapi kecolongan 2.000 perak dalam rumah. Ya, kita tahan dulu, Ibu Rifda dan Pak Sugi. Di segmen berikutnya kita akan lanjutkan perbincangan. Pemirsa jangan kemana-mana, Inspiring Performance akan kembali usai jeda berikut. Terima kasih Anda masih bersama kami di Inspiring Performance. Saya kembali melanjutkan perbincangan. Baik, Ibu Rifda, keterlibatan Pertamina sejauh ini di Agrinex seperti apa, Bu? Mungkin bisa diceritakan. Jujur aja, dari semua BUMN, yang paling menunjukkan progres pertumbuhan binaan yang layak berpromosi di Agrinex itu Pertamina nomor 1. Leading lah, pokoknya dari sejak muncul sampai dengan hari ini. Karena itu saya bilang, saya dari semua BUMN, saya paling punya harapan besar untuk Pertamina bisa seperti BNI di Handicraft, Pertamina di Agrinex gitu ya. Jadi kita tumbuhkan agribisnis Indonesia, karena begini, pada saat kita ingin memprotek pelaku industri pangan nasional, tidak hanya bisa dengan melawan agresi dari produk impor, karena mereka berupaya dengan berbagai cara, dari berbagai sudut, berbagai pintu. Nah, kita bisa lakukan dengan memperkuat produksi dan juga memperkuat promosi dan pemasaran. Kalau bilang kita membatasi impor 13 komoditas hortikultura, terus pelaku di pasar bilang kita kekurangan barang. Sebenarnya kita tidak kekurangan barang. Yang kita kekurangan adalah barang itu sampai ke pasar. Di tingkat petani barang itu ada dan murah. Di pasar tidak ada. Nah, ini ada kekosongan. Ada kartel. Yes. Saya nggak berani ngomong itu. Tapi media sudah cukup pintar untuk melihat apa yang terjadi. Yang saya lihat adalah ini barang diproduksi di petani dapatnya sedikit, harganya murah, tetapi barang itu di pasar bisa tidak nyampe sehingga harga tinggi. Jadi caranya untuk supaya produk itu nyampe kepada konsumen adalah kita memberikan media berpromosi. Agrinex adalah media untuk semua pelaku agribisnis menunjukkan eksistensi, untuk semua pengambil kebijakan untuk melihat ini loh wajah agribisnis kita saat ini. Apa yang harus dilakukan ke depan? Lihatlah wajah kita ini seperti ini. Nah, ini adalah satu realita, dan alhamdulillah di wajah itu ada bagian wajah yang diisi oleh Pertamina. Baik, saya ke Pak Sugi, ketertarikan Anda untuk memprotek atau memberikan pembinaan kepada Agrinex ini
mungkin saya tidak ragukan lagi ya seperti yang disampaikan oleh Ibu Rifda. Namun ada sejumlah masalah juga yang tadi disampaikan oleh Ibu Rifda, kemudian juga di tengah serbuan impor dari luar yang mereka juga seperti yang Ibu katakan masuk dari berbagai pintu begitu dengan daya tawar yang cukup besar. Kalau Pak Sugi sendiri melihatnya bagaimana dengan kondisi ini? Apakah ada yang perlu ditingkatkan dari dalam negeri kita sendiri? Saya kira konsensus analis dunia mengatakan Indonesia will become the next seven by 2030. Dan di dalamnya dikatakan bahwa ada 90 juta new consuming age coming into the system. Negara ini akan bisa mencapai bila mana tadi memenuhi 3 syarat utama, kecukupan pangan, food, kecukupan energi, dan water sustainability, termasuk menjaga lingkungan. Kami Pertamina berusaha keras untuk mencapai 3 ini. Kalau energi adalah keniscayaan, itu tugas Pertamina. Tapi kalau yang namanya pangan, itu kita bersama-sama dengan Agrinex, dengan konstituen yang lain, itu berbondong-bondong untuk mencapai tujuan yang sama. Saya yakin sebetulnya kalau saja program-program dari yang berasal dari pemerintah, dari APBN itu tepat sasaran, tepat waktu, tepat jumlah, ya, tidak dikorupsi, ya. Kemudian BUMN tadi, karena BUMN ini juga harus mempertanggungjawabkan, ada laporan auditnya khusus mengenai pelaksanaan penyelenggaraan PKBL dari waktu ke waktu. Oleh karena itu semua jelas begitu. Semua jelas, maka saya kira itu bisa dicapai bersama-sama. Saya kok punya keyakinan BUMN itu governance-nya makin hari makin tambah baik. Kemudian profitability-nya, ini saya dapat bocoran 2012 ini meningkat, memecahkan rekor lagi. Tidak hanya Pertamina, tapi BUMN lain profitnya meledak besar. Dan berarti dana yang akan dialokasikan untuk program kemitraan yang dalam teori ekonomi itu adalah mengurangi risiko sosial, itu akan sangat bertambah besar. Dan saya kira karena itu, saya kira programnya akan tambah efektif. Dan saya kira ke depan ini kalau menurut saya punya keyakinan jumlah yang akan di-cover itu akan tambah banyak. Dan, Alhamdulillah. Dan sebuah keniscayaan BUMN dan swasta memastikan sedapat mungkin neraca kerja diberikan kepada orang sendiri. Sektor pertanian adalah sektor yang terbesar yang menyerap tenaga kerja. Betul sekali. Oleh karena itu tidak salah kalau BUMN itu memfokuskan sebagian besar alokasi dari PKBL-nya itu ke sektor pertanian. Baik Pak, ini ada istilah sedikit saya lupa bertanya di segmen sebelumnya, green attitude itu apa Pak? Nah, green attitude begini, orang selalu mengatakan bahwa menanam pohon itu the one and the only cara untuk mengurangi emisi rumah kaca. Padahal green attitude itu adalah sebuah karakter yang dibangun yang memiliki dimensi sosial, dimensi ekonomi, dan juga dimensi lingkungan. Jadi orang nanam percuma aja kalau setelah itu dibabat sama yang lain. Jadi kita harus membangun karakter. Ya Pak ya. Yang pada dasarnya bersahabat dengan bumi. Atau kita sebut green attitude itu adalah dia harus terus-menerus seperti daun yang hijau, tumbuh, berkesinambungan, kemudian kalau istilah di kami itu adalah sustainable. Nah, itu adalah green attitude. Jadi jangan di Agrinex ya Pak ya. Baik. Ya, menarik sekali sebenarnya. Dan kita sangat beruntung juga sudah bisa berbincang dengan Pak Sugiarto dengan niat-niatnya khususnya untuk agribisnis ke depan. Kita berharap ini sukses di Agrinex nanti ya Ibu Rifda. Jadi saya mau menyampaikan ke pemirsa kalau yang ingin hadir tanggal 5 sampai 7 April di JCC, Agrinex akan betul-betul menjadi ajang untuk masyarakat bisa mengapresiasi siapa saja yang menjadi pelaku di sektor agribisnis termasuk PKBL. Jadi tidak bergerak di sektor agribisnis tapi berbuat untuk agribisnis. Ini hal-hal yang perlu kita apresiasikan. Kemudian juga ini kesempatan juga untuk memberikan pembelajaran kepada lingkungan kita tentang betapa pentingnya mendukung agribisnis karena sama saja dengan memberikan perhatian kepada petani, kepada lingkungan sosial, lingkungan alam ya, dalam artian semua sektor pertanian itu berkontribusi positif terhadap lingkungan. Terhadap lingkungan kita. Baik, terima kasih Ibu Rifda dan juga Pak Sugiarto sudah bergabung bersama kami. Pemirsa, terima kasih atas perhatian Anda. Semoga informasi tadi bisa menjadi inspirasi bagi Anda. Saksikan Inspiring Performance dengan tema perbincangan menarik lainnya. Sampai jumpa.